Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maaf sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Abuzar dari kelas KPI 2D. Ingin mempresentasikan atau ingin sedikit menjelaskan tentang rangkuman atau ilmu mungkin yang saya dapat dari tentang proses komunikasi insani. Mengapa proses komunikasi insani itu sangat penting? Banyak ilmuwan atau pakar komunikasi mengemukakan sebagian besar dari hidup kita ini digunakan untuk komunikasi, atau 75% dari 100% hidup kita ini digunakan untuk komunikasi. Sebab itu, mengapa komunikasi itu sangat penting? Dikarenakan banyaknya sekali hal atau banyaknya sekali kegiatan yang kita diharuskan untuk berkomunikasi. Ada satu alasan mengapa kita harus belajar komunikasi, yaitu kuantitas tidak sesuai dengan kualitas. Coba kita lihat banyaknya perceraian yang terjadi, banyaknya keretakan-keretakan sosial yang terjadi, atau persahabatan yang gugur oleh kualitasnya komunikasi itu sangat kurang. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana komunikasi yang kita lakukan terhadap teman, terhadap masyarakat, terhadap siapapun itu menjadi komunikasi yang efektif, gitu. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi insani itu? Komunikasi insani itu, kalau kita dengar secara komunikasinya saja, itu berarti kan banyak sekali teman-teman. Seperti komunikasi terhadap spiritual atau komunikasi kepada Allah, komunikasi, ya intinya komunikasi itu dapat didefinisikan sebagai komunikasi insani, yaitu perlakuan dua orang yang berujung mempunyai makna. Model komunikasi insani itu ada, yang pertama itu ada komunikator. Komunikator itu terbagi dua, ada komunikator satu, ada komunikator dua. Sama, komunikator satu itu bertujuan untuk menyampaikan pesan atau menerima pesan. Terus selanjutnya ada pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal apa itu? Pesan verbal yaitu pesan yang disampaikan dengan merangkai kata-kata, atau pesan yang disampaikan menggunakan kata. Seperti yang saya lakukan saat ini merupakan salah satu contoh pesan verbal. Nah, di pesan verbal juga dibagi menjadi dua, yaitu pesan verbal disengaja atau pesan verbal yang tidak disengaja. Contoh, misalkan saya berbicara kepada teman saya, "Hai, tolong ambilkan saya minum," seperti itu. Itu salah satu komunikasi verbal yang disengaja, atau komunikasi verbal yang tidak disengaja. Misalkan kita berbicara menggunakan bahasa atau menggunakan kata-kata, tetapi makna yang kita sampaikan itu tidak pas dengan apa yang kita ucapkan. Seperti, "Teman, tolong lampuin matinya." Kan kita bermaksud untuk mengatakan matikan lampunya atau matiin lampunya. Jadi pesan verbal yang kita sampaikan dengan maksud pesan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu namanya pesan verbal. Pesan verbal tidak sengaja. Yang kedua ada pesan non-verbal. Pesan non-verbal ini yaitu pesan yang disampaikan ke seluruh aspek kehidupan, kecuali yang tidak menggunakan bahasa, seperti bahasa tubuh, mimik wajah, cara berpakaian, gerak tangan. Itu semua itu yang tanpa menggunakan kata-kata itu merupakan pesan non-verbal. Pesan non-verbal juga terbagi dua. Yang pertama pesan non-verbal yang disengaja, yang kedua pesan non-verbal yang tidak disengaja. Pesan non-verbal yang tidak sengaja seperti kayak kita teman meminta izin kepada kita, "Abu boleh minjem pulpen," gitu misalkan.
Kita jawabnya seperti ini. Itu berarti pesan nonverbal tidak ya, pesan nonverbal yang disengaja, yang berarti melarang atau tidak boleh gitu kan. Yang kedua ada pesan verbal, pesan nonverbal tidak sengaja. Seperti juga kita sedang diwawancarai oleh seorang wawancara yang ingin kita interview kerja gitu. Pas ditanya kita apakah kamu gugup? Kita jawab tidak tapi muka kita kelihatan sangat gugup atau bercucuran keringat gitu. Itu berarti kan pesan nonverbal tidak disengaja. Yang ketiga itu ada saluran. Saluran itu merupakan bagaimana pesan itu tersampaikan, dengan apa pesan itu tersampaikan. Seperti yang saya lakukan saat ini atau mengobrol dengan teman atau guru, itu merupakan saluran indera. Ada 5 indera kan di manusia, tetapi untuk saluran ini cuma menggunakan 3 indera, yaitu penglihatan, mulut, sama raba. Yang dimana penglihatan itu bertujuan untuk melihat mimiknya atau keadaan komunikan, yang mulut untuk berbicara menyampaikan pesan, atau meraba itu untuk mengetahui situasi komunikan atau komunikator. Yang selanjutnya itu ada gangguan. Gangguan ini adalah salah satu yang terjadi atau kendala saat kita ingin menyampaikan pesan atau saat kita melakukan komunikasi insani ini. Yang pertama itu ada gangguan teknis. Gangguan teknis itu apa? Gangguan teknis itu yang terjadi ketika kita sedang berbicara dengan teman atau berbicara dengan siapapun itu komunikannya. Kemudian di saat kita berbicara ada suara yang lebih keras dari suara kita sehingga pesan kita terhambat atau terganggu. Itu yang dinamakan gangguan teknis. Yang kedua ada gangguan semantik, yaitu gangguan yang terjadi biasanya di telepon seluler atau sinyalnya hilang-hilangan. Itu menyebabkan pesan yang kita sampaikan tidak tersampaikan kepada komunikan. Yang selanjutnya dari model komunikasi ini adalah umpan balik. Umpan balik ini sangat berpengaruh ya teman-teman untuk kita yang sedang melakukan komunikasi. Misalkan saya bertanya kepada teman saya, apakah kamu sudah makan? Kalau tidak, dia tidak mengumpan balik atau menjawab atau balik menanya lagi, itu kan terjadi setidaknya kesenjangan gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada konteks komunikasi. Konteks komunikasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada komunikasi 2 orang. Komunikasi 2 orang ini seperti yang kita lakukan setiap hari, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan penjaga warung kah, itu termasuk komunikasi 2 orang. Selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara itu komunikasi 2 orang tetapi yang ingin mendapatkan suatu perbincangan yang serius, semacam wawancara, interview kerja, interview tes tentara, kayak gitu-gitu. Itu namanya wawancara. Selanjutnya itu ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil ini adalah komunikasi yang dilakukan 2 atau 3 orang. 3 orang atau lebih gitu. Komunikasi kelompok kecil ini sehingga orang-orang yang mencakup di dalam komunikasi kelompok kecil ini mempunyai solidaritas atau respect ke teman-temannya cukup tinggi. Yang selanjutnya komunikasi publik. Komunikasi publik ini atau komunikasi publik merupakan komunikasi yang disampaikan oleh satu orang di depan kelas atau lagi di depan forum. Itu yang dinamakan komunikasi publik. Selanjutnya ada komunikasi organisasional. Organisasi. Komunikasi organisasi ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota organisasi. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah komunikasi yang menggunakan media massa untuk menyampaikan atau menerima pesan, seperti contohnya radio, zaman sekarang ada HP atau handphone gadget begitu. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda budaya atau berbeda kultur.
Seperti saya orang Sumatera berteman dengan orang Jawa, kan itu berbeda budaya tapi ingin melakukan komunikasi. Jadi itu disebut dengan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, bagaimana komunikasi itu bisa menjadi efektif? Yang pertama itu ada pemahaman, yaitu di mana antara komunikator satu atau komunikator dua, antara komunikator dan komunikan itu mempunyai pemahaman yang sama terhadap apa yang mereka bahas. Kedua, itu ada kesenangan. Tidak semua komunikasi itu merupakan wawancara atau komunikasi yang untuk memperoleh atau ada tujuan tertentu. Terus juga ada sebagian orang atau beberapa orang yang melakukan komunikasi hanya untuk kesenangan. Seperti dia mengobrol cuma untuk mengisi waktu luangnya, yang mengisi kesenangan yang kesenggangannya, ingin memperoleh kesenangan saja. Yang ketiga itu mempengaruhi sikap. Setiap orang yang berkomunikasi atau melakukan komunikasi akan mempengaruhi sikapnya. Nah, seperti kita berkomunikasi dengan seorang ustadz atau seorang yang boleh dikatakan belum baik, itu bakal mempengaruhi sikap kita sebagai komunikator atau sebagai komunikan. Selanjutnya itu memperbaiki hubungan. Kalau kita ingin berkomunikasi kepada orang, komunikasi kepada siapapun itu, kalau kita tidak memperbaiki hubungan, kita tidak akan menemukan keaktifan dalam berkomunikasi tersebut. Nah, selanjutnya terakhir itu ada tindakan. Tindakan kita komunikasi efektif itu menuai atau memperoleh tindakan yang kita lakukan agar komunikasi yang kita lakukan ini, komunikasi yang kita telah jalankan itu tidak menjadi komunikasi yang sia-sia. Begitu teman-teman, beberapa pembahasan tentang proses komunikasi insani yang insya Allah ada manfaatnya, ada ilmu yang ada di sini. Semoga menjadikan ilmu yang berkah atau menjadikan sebuah pemahaman yang melekat di teman-teman atau di saya pribadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.